Ya, shalom buat semua mahasiswa tingkat 1, khususnya reguler malam, baik prodi teologi maupun prodi PAK. Ya, selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Theo. Kali ini kita bertemu di semester genap ini dalam perkuliahan untuk mata kuliah sosiologi yang tentunya saudara-saudara sudah tahu semua jadwal yang sudah dikirimkan oleh kaprodi masing-masing, ya, baik kaprodi teologi maupun kaprodi PAK. Ya, bersyukur sekalipun pertemuan kita kali ini tidak secara langsung tapi lewat online, ya, karena situasi yang harus memaksa kita semua untuk belajar di rumah, beribadah di rumah dan beraktivitas di rumah, ya. Sejak bulan Maret yang lalu, lembaga kita STI Bali memutuskan untuk semester genap 2019-2020 ini semua aktivitas proses belajar mengajar yang sudah dischedulkan, dijadwalkan di semester genap ini harus dilakukan di rumah, ya, dan itulah sebabnya kali ini dalam mata kuliah sosiologi kita belajar secara online. Saya mengajar dari rumah dan saudara-saudara belajar dan mengikuti proses pembelajaran ini dari rumah tentunya. Ya, tentunya kita berharap agar situasi yang sekarang ini akan cepat berlalu dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk dapat melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Memang tidak mudah untuk beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan apalagi bekerja, ya, di rumah. Tapi semuanya kita harus lakukan untuk kebaikan kita semua, ya, tentunya. Saya berdoa agar semua mahasiswa tingkat 1, baik reguler pagi maupun reguler malam, yang prodi PAK dan prodi teologi dalam keadaan sehat, dan juga keluarga yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Saya berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi mereka, tidak ada yang sakit, dan secara khusus tidak ada yang terjangkit oleh virus corona saat ini yang sedang mewabah, yang tentunya mengharuskan kita untuk harus beraktivitas di rumah kita masing-masing. Jadi itu sedikit pendahuluan dari saya dari pertemuan kita kali ini, pertemuan perdana tentunya. Dan itulah sebabnya di dalam setiap pertemuan perdana yang semacam ini, baik itu yang sudah kita lakukan secara langsung, untuk setiap mata kuliah biasanya akan membahas yang namanya silabus, ya, membahas yang namanya silabus. Dan itulah sebabnya, ya, saya mengajar secara online ini tidak menggunakan aplikasi Zoom Cloud, ya, yang mungkin saudara ketika dosen yang lain mengajar menggunakan itu. Jadi aplikasi yang saya gunakan sekarang ini itu memang tidak secara langsung, ya, kita bertemu bercakap, tetapi saya merekam pengajaran saya, materi pengajaran saya dengan menggunakan aplikasi yang saya dapatkan dari internet, yaitu Screencast-O-Matic, ya. Jadi saya merasa ini yang paling cocok bagi saya dan tentunya cocok juga bagi mahasiswa karena tidak terlalu memakan kuota yang terlalu banyak ketimbang menggunakan aplikasi Zoom yang secara live dalam proses belajar mengajar itu sendiri.
Saya mengerti mahasiswa banyak mengalami juga kesulitan dari segi keuangan, sehingga tidak tidak membebani dari segi penggunaan kuota untuk melakukan proses belajar mengajar secara online atau secara live ya, yang kalau kita menggunakan Zoom Cloud ya, yang sekali lagi mungkin pernah digunakan oleh dosen yang lain. Jadi saya ada pertimbangan khusus juga tentang hal itu, sehingga saya menggunakan aplikasi ini untuk mengajar saudara, khususnya mata kuliah sosiologi secara online ini. Ya, itulah sebabnya sebelum kita melihat silabus yang akan saya bahas di pertemuan perdana ini, saya perlu jelaskan bahwa untuk perkuliahan sosiologi, mata kuliah sosiologi di semester genap ini, bahkan semua mata kuliah ya, mulai dari bulan Maret sejak diberlakukan kita belajar di rumah dan dosen mengajar dari rumah, untuk kelas setiap mata kuliah itu disatukan. Maksud saya kelas reguler pagi dan kelas reguler malam itu disatukan di dalam proses pembelajarannya. Tapi persoalannya adalah ada beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah sosiologi ini, yang khususnya untuk reguler pagi, mereka sudah sebagian materinya sudah mereka dapatkan. Jadi itulah sebabnya nanti sebelum kita membahas silabusnya, saya akan menampilkan jadwal terlebih dahulu yang juga saya sudah kirim di WA Group ya, tingkat 1, baik reguler pagi maupun reguler malam, supaya saudara-saudara baik yang reguler malam maupun reguler pagi tahu jadwal pertemuannya atau kuliahnya. Karena tidak dari awal digabung yang reguler pagi dan reguler malam. Ya, jadi sekali lagi, karena yang reguler pagi mereka sudah mendapatkan sebagian daripada materinya, silabusnya tentu, lalu pendahuluannya juga sudah mereka dapatkan, dan bab 1 materi sosiologinya sudah mereka dapatkan, tinggal bab 2. Nah, itulah sebabnya dalam jadwal yang saya kirimkan itu jadi tidak digabung dari awal. Ya, tidak digabung dari awal ya. Jadi itulah sebabnya di pertemuan perdana ini yang hanya ikut adalah tingkat 1 prodi PAK maupun prodi teologi khusus untuk reguler malam. Karena di pertemuan perdana ini, jadi sebentar lagi kita akan membahas silabus, dan setelah membahas silabusnya barulah nanti pertemuan yang kedua, jam yang kedua nanti akan membahas pendahuluan. Mudah-mudahan pendahuluannya bisa selesai. Kalaupun tidak selesai, nanti pendahuluannya saya akan reschedule lagi untuk yang tingkat 1 reguler malam tentunya ya. Jadi itu sedikit penjelasan tentang jadwal perkuliahan yang saudara perlu ketahui, supaya yang reguler pagi maupun reguler malam dapat mendapatkan penjelasan yang cukup tentang jadwal perkuliahan kita ya, untuk mata kuliah sosiologi ini. Jadi itu saudara-saudara, jadi sebentar lagi kita akan memulai untuk membahas silabusnya. Ya, demikian dulu yang untuk pembukaan ini. Nanti setelah ini saya break dulu, lalu setelah itu saya akan
ubah format penampilan dari aplikasi ini untuk saya bisa menampilkan screen PowerPoint-nya kepada saudara-saudara ketika menyaksikan atau menonton video ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahasiswa tingkat 1 reguler malam. Jadi kita langsung saja akan masuk dalam pembahasan materi silabus hari ini untuk mata kuliah sosiologi, dan itulah sebabnya saya sudah rubah penampilan dari video ini, jadi tidak lagi full screen wajah saya, tetapi ada screen PowerPoint yang saya juga tampilkan supaya saudara-saudara bisa melihat materi yang saya sampaikan ketika saya bicara, supaya lebih jelas saudara bisa mengikutinya. Seperti itu ya. Itulah sebabnya sebelum kita melanjutkan untuk membahas silabus, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan agar Tuhan menolong kita, berikan kekuatan dan kesehatan selama kita mengikuti proses pembelajaran online hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kami melaksanakan tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani yang kami nikmati, terutama berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan karuniakan sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan selalu dan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus terima kasih untuk pertemuan hari ini dengan mahasiswa tingkat 1 reguler pagi untuk proses pembelajaran online mata kuliah sosiologi, di mana sebentar kami akan membahas silabus dari mata kuliah ini. Tuhan kiranya menolong kami, baik hamba-Mu sebagai dosen yang mengajarkan mata kuliah ini maupun setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, langsung saja kita akan masuk dalam materi pembahasan silabus untuk hari ini. Di layar screen saudara, baik itu screen HP yang saudara menonton video ini dengan HP maupun di screen laptop jika saudara menonton video ini dengan laptop. Jadi di situ ada tertulis kuliah online mata kuliah sosiologi tingkat 1 STI Bali Prodi Teologi dan PAK, yang tentunya ini hanya diikuti oleh reguler malam saja, karena di awal tadi saya sudah jelaskan alasannya kenapa ya. Baik, mungkin ada lebih bagusnya sebelum saya masuk ke silabus, kita lihat dulu lihat ulang lagi jadwalnya. Jadi saya rindu saudara kita melihat ulang jadwalnya supaya lebih jelas ya, seperti itu maksudnya. Ketika saudara mungkin melihatnya di laptop saudara ataupun di HP saudara, ketika membuka jadwal yang saya kirimkan mungkin tidak begitu jelas ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih jelas begitu ya. Ya, ini jadwalnya yang saya susun secara secara format Excel ya. Formatnya dalam bentuk Excel ini. Jadi saya perlu jelaskan sekali lagi, tolong diperhatikan
saudara tolong memperhatikan jadwalnya ini. Jadi untuk hari ini tanggal 4 Mei jam 18, jam 6 sore sampai selesai. Ini materi kuliahnya membahas silabus ya. Ini silabus dan peserta, artinya yang ikut kuliah ini hanya tingkat 1 reguler malam, tentunya prodi PAK dan prodi teologi ya. Mohon maaf, ini tulisannya bukan matu kuliah ya, ini mata kuliah, ini salah ketik ya. Kemudian setelah membahas silabus nanti akan jeda sejenak, lalu melanjutkan dengan membahas pendahuluan dari mata kuliah ini ya. Dan juga sekali lagi yang ikut hanya reguler malam saja. Lalu nanti pertemuan yang kedua tanggal 7 Mei. Jadi sekali saja pertemuannya. Jadi jam 6 sore juga mulai, sama seperti jadwal perkuliahan malam pada umumnya ya. Dan juga harinya juga sama. Jadi 5 kali pertemuan, Senin Kamis ya. Nanti hari Kamis tanggal 7 Mei kita akan membahas bab 1. Dan sekali lagi yang ikut hanya reguler malam saja ya. Jadi hanya yang ikut reguler malam saja. Nah, barulah nanti pertemuan yang ketiga hari Senin tanggal 11 Mei jam yang sama, jam 18 atau jam 6 sore, membahas bab 2 yang berhubungan dengan konsep sosiologi yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nanti yang reguler pagi akan bergabung. Jadi reguler pagi dan reguler malam yang akan ikut. Kemudian yang keempat, pertemuan yang keempat hari Kamis tanggal 14 Mei jam yang sama, jam 6 sore, membahas masih bab 2 untuk konsep sosiologi yang nomor 4 sampai dengan nomor 7 ya. Jadi pesertanya tentu saja sudah gabung reguler pagi dan reguler malam. Dan pertemuan terakhir, pertemuan yang kelima hari Senin tanggal 18 Mei itu saya jadwalkan khusus untuk ujian akhir kuliah. Jadi ujian akhir kuliah nanti saya beritahu teknis pelaksanaan ujiannya seperti apa. Dan tentunya ini semua ya diikuti juga reguler pagi maupun reguler malam yang akan ikut untuk ujian ini. Jadi seperti itu jadwalnya yang tentunya Bapak Ibu Saudara tolong diperhatikan supaya mengetahui dan mengikuti jadwal-jadwal perkuliahannya. Jadi karena ini perkuliahan online, jadi nanti saya akan upload setiap materi perkuliahan dalam bentuk video seperti ini pada jam sesuai dengan perkuliahan itu sendiri. Dan saya mau supaya saudara-saudara membuka video ini juga pada jam yang kita sudah tentukan ini ya. Kecuali nanti kalau ada perubahan jam yang tentunya kalau secara mendadak ada perubahan, nanti saya akan sampaikan lewat grup WA seperti itu ya. Jadi itu mengenai jadwalnya. Sekali lagi supaya saudara-saudara bisa mengikutinya. Baik, langsung saja kita akan masuk membahas silabusnya. Di PowerPoint saudara-saudara sudah saya tampilkan secara singkat mengenai silabusnya mata kuliah ini ya, mata kuliah sosiologi ini. Jadi nama mata kuliah tentu saja sosiologi, kemudian penggolongan. Jadi penggolongan mata kuliah ini dimasukkan di dalam MKPK, dalam kurikulum yang kita sebut dengan mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang tentunya harapannya setelah saudara belajar mata kuliah sosiologi ini,
kepribadian setiap mahasiswa itu berkembang secara positif tentunya ya, yang diharapkan. Kemudian bobotnya 2 SKS dan diberikan pada semester yang kedua. Hampir semua perguruan tinggi pada umumnya mata kuliah sosiologi ini, karena mata kuliah wajib dari pemerintah, itu merupakan mata kuliah dasar ya, disebut mata kuliah dasar, diberikan pada tingkat 1, dan semua perguruan tinggi manapun baik teologi maupun non teologi diberikan pada umumnya di semester yang kedua. Lalu pertemuannya tadi sudah saya jelaskan, 5 kali pertemuan sesuai dengan jadwal perkuliahan malam dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Mei. Lalu terkait dengan nilai kelulusan, ya, minimal untuk bisa lulus mata kuliah ini nilainya harus C dengan nilai angka berkisar 60 sampai dengan 67. Jadi kalau saudara mendapatkan nilai di bawah 60 tentunya tidak lulus dan harus mengulang, yang tentunya nanti diakumulasi ya dari beberapa kriteria yang saya sudah tetapkan, yang sebentar kita akan lihat kriteria apa saja dari akumulasi penilaian untuk mata kuliah sosiologi ini. Terus selanjutnya mungkin kita lihat tujuan ya, tujuan dari mata kuliah sosiologi ini. Ya, mata kuliah sosiologi ini memiliki tujuan. Nah, mahasiswa setelah belajar tujuannya ya untuk memberikan pemahaman tentang kajian sosiologis dari kegiatan kelompok masyarakat. Lalu kajian dari mata kuliah ini meliputi hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial yang ada di masyarakat. Ya, nanti kita akan waktu kita akan membahas mengenai bab 2, nanti ada banyak kajiannya tentang studi kasus yang kita akan lihat di mata kuliah ini. Saudara akan belajar nanti bagaimana kita mengkaji, menganalisa dan mengkritisi berbagai macam kasus yang berhubungan dengan sosiologi. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum tentang apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Ini nanti akan dibahas di bab 1 mengenai konsep, pengertian, dan juga gagasan yang yang diajarkan di dalam sosiologi itu sendiri. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, sehingga mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Kalau bicara soal masyarakat, dalam studi kasus yang saya pilih nanti untuk di bab 2, karena masyarakat kita kebanyakan itu masyarakat agama, atau dalam artian masyarakat Kristen, agama kita, maka kebanyakan kasusnya saya ambil dari seputar masyarakat Kristen itu sendiri ya, mengenai kasus-kasus yang ada, sehingga pemecahannya nanti berhubungan dengan pelayanan saudara tentunya. Lalu yang berikutnya, tuntutan kuliah. Jadi apa saja yang dituntut dari proses belajar mengajar sepanjang perkuliahan ini? Yang pertama, mahasiswa harus mengikuti kuliah ini dengan baik dan aktif sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu saudara bertanya, bagaimana saya dapat menilainya? Saudara mengikuti kuliah ini dengan baik dan aktif. Jadi tentunya sekali lagi saya akan pantau dari WA Group. Ketika saya upload video proses pembelajaran, saya dapat memantau siapa saja yang sudah membuka atau aktif dalam proses belajar itu. Lalu yang kedua, mengikuti ujian-ujian yang diberikan, baik itu kuis maupun ujian akhir kuliah. Nah, teknisnya nanti saya akan sampaikan sebelum ataupun menjelang pelaksanaan ujian itu, baik kuis dan juga ujian akhir kuliah. Jadi saya akan sampaikan teknisnya seperti apa. Lalu yang kedua, membuat dan mengumpulkan tugas yang diberikan sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan. Jadi ada tugasnya juga. Jadi bukan berupa paper tetapi berupa analisa dari hasil kajian yang saudara akan saya kasih tugasnya. Baik, itu tadi tuntutan dari perkuliahan mata kuliah sosiologi ini. Kemudian yang terakhir kita akan melihat materi terakhir dari silabus ini. Kita akan melihat kriteria dan standar penilaian. Ini yang saya sebutkan tadi. Saudara perlu tahu kriteria dan standar penilaian apa saja yang saya tetapkan untuk mata kuliah sosiologi ini, dan hampir semua mata kuliah yang saya ajar, baik yang di semester ganjil kemarin maupun yang di semester genap ini, saya menggunakan pada umumnya 4 kriteria ini ya, untuk mendapatkan nilai akumulasi total dari hasil belajar saudara, apakah nanti akan lulus atau tidak dengan standar minimal tadi yang saya sebutkan C atau 60 sampai dengan 67. Yang pertama, kriteria yang pertama, standar penilaian yang saya tetapkan, saya ambil dari partisipasi ya. Dari partisipasi setiap mahasiswa yang ikut kuliah ini. Jadi partisipasinya 30% ya. 30% partisipasi dari kriteria yang saya tetapkan. Partisipasi kehadiran ya, partisipasi dan kehadiran. Jadi tadi saya sudah jelaskan kehadirannya saya pantau dari ketika saya upload video ini, lalu saudara membuka pada waktu yang saya sudah tetapkan. Nah, disitulah saya akan memberi penilaian dan akan mengambil 30%. Jadi sudah barang tentu saudara yang tidak membuka pada jam itu, jadi pasti nilainya akan berkurang. Jadi dari grup WA itu saya dapat pantau nanti ketika saya upload video dari siapa saja yang buka dan pada kapan dibuka video itu, ada keterangannya di situ ya. Ada keterangannya yang memberitahu si A membuka video ini pada jam sekian dan hari ini dan seterusnya begitu ya. Itu yang pertama, 30% ya untuk partisipasi dan kehadiran. Lalu yang kedua, kuis. Jadi dari kuis saya mengambil 20%. Jadi sekali lagi kuis 20%. Nah, teknis dari ada kuis ini, nanti soal kuisnya saya akan berikan atau kirimkan ke masing-masing mahasiswa, tidak lewat WA group ya. Jadi tidak lewat grup ya kuisnya. Jadi masing-masing pribadi, masing-masing saya japri soal kuisnya, lalu saudara memberi jawaban juga, tidak di dalam grup WA tetapi langsung ke nomor WA saya memberikan jawaban dari kuis yang saya berikan. Itu 20% ya, 20%. Jadi nanti saya akan tentukan kapan kuisnya, lalu dari materi apa saja kuisnya untuk nilai kuis ini. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga, tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini yang saya akan berikan tidak lagi berupa makalah ya.
Dan termasuk yang pagi, yang reguler pagi, waktu membahas silabusnya saya beri tugas makalah kelompok. Dan itu saya batalkan oleh karena tidak memungkinkan mereka akan berkumpul ya, bersama untuk membahas itu secara kelompok, dan itu saya gugurkan tugas itu untuk kelas reguler pagi, dan saya samakan tugas mandirinya, yaitu tugas mandirinya nanti saya akan berikan setiap akhir pembahasan materi sosiologi ini, baik setelah membahas bab pendahuluan, bab 1 dan bab 2 dan seterusnya. Nanti ada tugas mandirinya. Tugas mandirinya biasanya itu adalah saudara, saya minta untuk membuat ringkasan dari materi pembelajaran pada saat itu. Lalu materi pembahasan yang saudara ringkas itu dikirimkan langsung ke saya, tidak dikirim di grup WA tingkat 1 ataupun mata kuliah sosiologi ini ya. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir kuliah. Jadi karena ini reguler malam, tidak lagi ujian akhir semester namanya ya, kita sebut dengan ujian akhir kuliah. Itu 30%, hampir sama dengan partisipasi dan kehadiran. Jadi ujian akhir kuliah ini nanti pada tanggal 18 Mei teknisnya itu secara khusus ya, saya akan mengirimkan soal ujiannya ke masing-masing mahasiswa. Jadi masing-masing mahasiswa, tidak saya kirim soal ujiannya di grup WA, tetapi saya japri ke setiap mahasiswa soal ujiannya. Lalu sekali lagi sama dengan kuis, setiap mahasiswa akan memberikan jawaban, langsung dikirimkan ke WA saya atau dijapri ke saya jawaban dari ujiannya, ya soal ujian yang saya kirimkan, seperti itu. Jadi sehingga kalau ditotal semua dari akumulasi ini menjadi 100%. Jadi kalau di sini saudara dapat misalnya angkanya 85, di sini 90, lalu di sini 95, lalu sini 100, jadi di total semua lalu dibagi 4. Jadi hasil pembagian 4-nya itu setelah di total semuanya lalu dapat berapa. Kalau misalnya dapat 60 sampai 67, saudara lulus dengan nilai minimal tentunya. Kalau misalnya setelah dibagi 4 dapat 90, puji Tuhan saudara bisa lulus dengan nilai A. Jadi seperti itu kriteria dan standar penilaian yang saya tetapkan di mata kuliah ini ya. Saya kira itu saja beberapa informasi tentang silabus yang kita bahas hari ini, dan itulah sebabnya jikalau saudara ada pertanyaan ya mengenai silabus ini, bisa disampaikan lewat WA group ya, langsung aja di WA group atau disampaikan langsung kepada dosen melalui WA, SMS dan telepon ya. Jadi pada saat jam perkuliahan saya selalu standby itu untuk menjawab WA saudara, SMS bahkan telepon ya. Kalau saudara telepon saya akan angkat teleponnya untuk menjawab pertanyaan saudara ya, yang berhubungan dengan silabus tentunya. Ya, saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa mengakhiri materi pembahasan silabus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam pembahasan materi silabus untuk pertemuan perdana hari ini, dan biarlah menolong mahasiswa untuk dapat mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sepanjang proses belajar mengajar ini, sehingga
mereka dapat memahami dan melakukan, dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang baik yang tentunya dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami buat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam proses pembelajaran, pembahasan silabus hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita rehat sejenak, kita istirahat sejenak. Jadi nanti kurang lebih 15 menit ya, 15 menit lagi nanti saya akan upload materi untuk pembahasan bab 1 pendahuluan, Jadi materi pendahuluan tentang sifat dasar daripada manusia itu sendiri ataupun penciptaan dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial adanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.